Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya sudah saya sampaikan dosa besar yakni berbuat dusta, berbuat kebohongan disandarkan kepada Allah dan Rasulnya, itu termasuk dosa besar. Selanjutnya adalah melarikan diri dari medan perang. Melarikan diri dari medan perang. Sebelumnya gini, pembahasan tentang perang. Perang itu hal yang pasti ada, terjadi. Pasti akan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di dunia ini semua berpasang-pasang. Selamanya seperti itu. Ada bumi, ada langit, ada siang, ada malam, laki, perempuan, baik, buruk. Pasti selamanya seperti itu. Bahkan di awal penciptaan manusia, setelah setelah Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki anak, itu pun juga sudah ada saling bunuh di antara anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yaitu untuk apa? Ya, karena memang kodratnya manusia memang seperti itu. Tinggal kita milih jadi lakonnya apa musuhnya lah menuai. Jadi positif atau negatifnya itu aja. Tinggal kita jadi yang baik atau yang buruk, yang beriman atau kafir, udah gitu aja. Selamanya pasti akan terjadi peperangan dan kita harus siap untuk itu. Bahkan orang Barat atau orang-orang yang nggak tahu Islam sekalipun itu ada perkataan, salah satu perkataan mereka, kalau kita siap untuk damai, kita senang untuk kedamaian ada pada diri kita, kita juga harus siap untuk berperang. Karena selamanya seperti itu. Kalau misalnya kita senangnya damai tok, ngono diganggu terus piye? Kan gitu. Kita juga harus siap untuk menghadapi apapun yang terjadi dari luar. Itu pasti. Selamanya seperti itu. Itu orang enggak Islam saja pasti dia mengucapkan seperti itu. Lebih-lebih dalam Islam kaitan dengan perang itu termasuk jihad di jalan Allah. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Belajar tentang perang ini harus selesai dulu. Ojo ngerti-ngerti belajar Islam lagi wae ngerti-ngerti ngebom di kantor polisi ini gendengan. Ada di Solo pernah tak? Ada, naudzubillah min syarri dzalik, sing mati ya wong dhewe motore kobong ngono tok wis. Reneng korbannya kecuali dirinya sendiri. Itu kan ya enggak logis, apaan itu kan gitu kan. Ya, perang pun juga harus pakai ilmu. Nah, jadi seperti itu. Ini yang harus diperhatikan. Selain itu, bahkan di Indonesia itu untuk apa? Dengan adanya misalnya angkatan TNI, Polri, untuk apa itu? Semua untuk jaga-jaga saja. Ketika terjadi peperangan, mereka sudah siap. Jadi seperti itu. Memang orang Indonesia cinta damai, ya. Tapi juga butuh TNI, butuh Polri. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan negaranya. Selain itu mereka juga harus ngimport pesawat
pesawat bekas datangkan ke Indonesia sama Prabowo kemarin misalnya, sebelum jadi presiden bawa ke Indonesia untuk apa? Ya untuk persiapan juga kan gitu. Atau apapun itu. Untuk persiapan senjata pun juga harus tetap dibikin. Meskipun kita tidak senang perang, meskipun yang kita harapkan kedamaian, tapi hal-hal tersebut tetap dibutuhkan. Maka dari itu di dalam Islam pun dibahas tentang ini. Nah, kaitan dengan peperangan ini, memang musuh itu tidak boleh dicari atau kita kemelinti, meliti atau apa sok jagoan terus nantang-nantang, tidak boleh seperti itu. Dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbiru, kan gitu. Kamu jangan berangan untuk bertemu dengan musuh. Namun ketika kamu bertemu dengan musuh, kamu sabarlah, jangan lari tentunya. Sama seperti hadis ini, sama seperti pembahasan bab ini, lari dalam perang itu tidak diperkenankan dalam Islam. Jadi tentunya kita harus siap, kita harus tidak boleh nantang musuh atau cari-cari musuh, tidak, itu tidak diajarkan dalam Islam. Namun ketika musuh datang atau kita udah saatnya berperang, itu kita siap untuk menghadapi mereka semua. Kita harus sabar apapun keadaannya. Bahkan kembali lagi kalau perang yo kabeh wong yo ora seneng asline. Nah, kecuali memang penjual senjatanya lagi seneng. Payu kan gitu kan. Begitu pula kenapa kok tetap terjadi peperangan antara Israel Palestina misalnya, atau ada Ukraina, ada atau yang lain sebagainya, Iran, Irak, terjadi peperangan di sana, bahkan terakhir yang di Suriah misalnya, atau yang lain sebagainya. Nah itu untuk apa? Ya kembali lagi semua tentang politik dan ekonomi tetepan. Intinya kaitan dengan itu. Terus peperangan awalnya dunia damai terus digawe perang. Nggo ngopo? Nek nggo gawe perang terus senjatane nggo ngopo ngono lho. Selak nayeng ora iso dienggo kan ngono akhirnya. Terus orang produksi meneh kan gitu. Terus ketinggalan zaman lagi dan seterusnya. Makanya tetap harus ada peperangan. Dan itulah yang akan selalu terjadi dan kita harus siap. Mungkin di Indonesia sekarang masih damai, tidak ada peperangan, kita tidak boleh mengharapkan peperangan, tapi ketika ada peperangan, kita harus siap untuk menghadapi peperangan itu. Ngoten nggih? Paham dari sini? Kita lanjutkan. Melarikan diri dari medan perang. Maksud dari melarikan diri dari medan perang di sini adalah jika jumlah musuh tidak lebih dari 2 kali jumlah muslimin, atau kecuali untuk siasat atau menggabungkan diri dengan pasukan lain, meskipun jauh. Jadi boleh. Jadi misalnya musuhnya nggak sampai dari 2 kali lipat, maka kita nggak boleh lari. Atau kita yang boleh itu kalau kita larinya untuk bersiasat atau bergabung ke pasukan lain, itu baru diperbolehkan. Tapi kalau bukan karena siasat dan jumlah kita tidak terus jauh banget, terpaut jauh, maka kita dilarang untuk lari dari peperangan. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-16 disebutkan, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang berpaling membelakangi mereka, mundur pada waktu itu, mundur dari peperangan, terus kecuali untuk bersiasat perang atau hendak bergabung diri dengan pasukan lain.
Jadi kalau dia membelakangi bukan karena dua sebab tadi, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah. Mereka itu berpaling tadi, lari dari medan perang tadi, itu pasti dalam keadaan dimurkai oleh Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam. Jadi balasan untuk orang seperti ini adalah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi ketika perang kok lari dari peperangan, musuh di depan terus takut, terbirit-birit lari. Kalau cuma lari gitu saja, dia kembalinya ke neraka, nggak mungkin masuk surga. Orang Islam itu nggak boleh lari dari peperangan. Kenapa? Karena slogan mereka itu iskariman au mut syahidan gitu. Bainal husnaini kan, bainal husnaini kalau disebutkan dalam surat At-Taubah, pilihan mereka itu hanya dua yang baik keduanya. Pertama iskariman au mut syahidan tadi. Pertama hidup dalam keadaan mulia, maksudnya perang menang sehingga dia mulia, jaya, aumut syahidan atau dia mati dalam keadaan syahid. Itulah yang dicari oleh orang beriman. Sehingga lari itu bukan pilihan gitu loh. Jadi tetap maju dalam peperangan. Kalau sudah ada musuhnya dalam waktu perang itu nggak boleh lari, karena kalau lari udah berarti nggak percaya dengan iskariman, pertolongan dari Allah. Yang kedua, dia juga nggak mengharapkan mati syahid. Padahal mati syahid itu adalah mati yang paling baik bagi orang yang beriman. Ya, kecuali kalau Nabi dan Rasul ya jelas langsung surga. Kalau syahid itu juga termasuk derajat yang tinggi. Kenapa kok gitu? Karena orang mati syahid itu udah dia meninggal langsung surga, udah gak pakai hisab, gak pakai azab, gak usah mampir dan neraka, dia langsung masuk surga karena perangnya tadi, karena dia syahid, mati dalam keadaan perang itu tadi. Makanya tidak, kembali lagi saya ulang, tidak ada pilihan untuk lari dari peperangan. Maju mati atau maju menang, wis mentok. Nah, kecuali mundurnya untuk bersiasat, maksudnya ini misalnya, wah nek iki dilanjutke kalah, jumlahnya kalah jelas kono anu. Nah, ede mubeng dari arah yang lain, kita serang dari belakang. Kelihatan bahwa orang Islam itu banyak, nah bisa jadi. Jadi langsung diparuh, sing separuh tetap ning kono, sing separuh mundur, mubengi saka buline musuhe jadi melawan dari dua arah. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga musuh juga kocar-kacir karena siasat tadi. Nah, misalnya seperti itu. Boleh. Jadi mundurnya itu untuk siasat boleh. Atau gabung dengan pasukan lain. Misalnya sayap kiri kalah. Lah udah lari, yang sayap kirinya pindah ke kanan. Nah, misalnya bergabung dengan yang di tengah atau di bagian kanan, misalnya seperti itu boleh. Tapi kalau lari udah saya takut, khawatir musuhnya gede-gede tenan misalnya, bengis-bengis tenan misalnya seperti itu, atau dengan berbagai alasannya, itu tidak diperkenankan dalam Islam. Kalau lari dari peperangan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang merusak, membinasakan." Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Mereka berkata, apa itu 7 tadi wahai Rasulullah? Qala asyirku billah, pertama dosa besar syirik, wa sihru sihir dukun, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh orang lain tanpa hak yang dibenarkan oleh Allah, wa aklu riba, makan riba juga sudah kita bahas, wa aklu mal yatim, makan harta yatim juga sudah kita bahas, wa tawalli yaumaz zahfi, dan
lari dari medan perang ini yang masuk di bab ini. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita mukminah baik-baik, wanita mukminah baik-baik dituduh untuk melakukan zina. Jadi ini 7 hal dosa besar. Ya, salah satunya tadi lari dari medan peperangan. Kita lanjutkan. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata ketika turun ayat iyyakum minkum asyuruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-65. Allah mewajibkan atas mereka agar 20 orang muslim tidak melarikan diri bila menghadapi 200 orang kafir, 10 kali lipat. Jadi memang tafsirnya seperti itu. Lantas turun ayat selanjutnya, ayat ke-66 dalam surat Al-Anfal, Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah meringankan untuk kalian. Maksudnya meringankan itu bagaimana? Kalau 20 lawan 200, 10 kali lipat itu berat ya. Sekarang tidak seperti itu, tidak 10 kali lipat. Kenapa kok Allah meringankan? Karena Allah tahu bahwa pada diri manusia itu ada kelemahan. Nek jumlah sidik ya grek tenan, musuhnya jumlah oke ya wedi tenan kan gitu. Fa iyyakum minkum. Nah, sekarang diganti. Jika di antara kalian itu ada mi'atun sabiratun, orang 100 yang sabar, yang libu mi'ataini, pasti bisa mengalahkan 200 orang. Berarti 2 kali lipat. Wa iyyakum minkum alfun yang libu alfaini biiznillah. Kalaupun di antara kalian itu ada 1000 orang, itu bisa mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Wallahu ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi dengan ini Allah mewajibkan agar 100 orang muslim tidak melarikan diri apabila menghadapi 200 orang kafir. Apalagi kalau lebih sedikit dari itu kita nggak boleh lari. Ngeten nggih. Jadi sebelumnya justru lebih berat. Kalau ada 10 kali lipat, 20 bandingnya 200, itu kan berat. Nah, namun kalau bisa seperti itu pun itu akan lebih baik gitu. Ini yang perlu kita pahami. Namun yang perlu kita perhatikan juga adalah di sini pasti digabungkan dengan kata sabar. Isyuruna sabirun, 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200 orang kafir. Kenapa kok harus ada kata sabar? Karena yang kuncinya itu di sabar tadi. Begitu pula di ayat selanjutnya, jika ada 100 orang sabar, iyyakum minkum mi'atun sabiratun. Ada 100 orang yang sabar itu bisa mengalahkan 200 orang kafir. Atau di potongan selanjutnya, kalau di antara kalian ada alfun yaglibu alfaini biidznillah. Ada 1000 itu bisa mengalahkan 2000 dengan izin Allah. Wallahu ma'as-sabirin. Bahkan di akhir ayat juga ditekankan lagi Allah bersama orang-orang sabar. Kenapa kok dibarengi dengan sabar berkali-kali? Karena intinya di sabar ini. Jadi pertolongan Allah itu akan turun bisa jadi ketika sudah kritis-kritisnya. Kritis-kritisnya wis kalah menentala wis arep mati ngeti-ngeti wis enek bantuan iso menang. Nah, itu bisa. Sering terjadi seperti itu. Syaratnya sabar tadi. Untuk apa? Untuk menguji keyakinan kita.
keyakinan kita atas pertolongan Allah, keyakinan kita untuk iskariman al-mutsyahidan tadi. Kalau memang urung apa-apa ngerti terus dibantu, apa nek mesti pasukan wong Islam mesti menang ngono terus, ora seru malah. Ora ning ujiane kabeh langsung dadi Islam kok. Makanya ketika perangnya ngono ku ya rada nanggo ditekan dulu, butuh kesabaran dulu. Kalau dia nggak sabaran pasti lari. Kalau lari dia sudah murtad kafir, masuk neraka, pasti seperti itu. Makanya harus diuji dulu, harus sabarnya diuji di situ. Paham ya sampai sini ya? Begitu pula terkadang ujian-ujian manusia di dunia ini itu terkadang kita harus mepet mentok sih sampai wis reneng jalan keluar, ngerti-ngerti jalan keluar nih kono. Itu sering terjadi karena syaratnya harus sabar tadi. Kenapa kok harus ada sabar? Karena Allah pengen tahu hamba ini pantas menjadi hamba Allah atau tidak. Orang ini pantas masuk surganya Allah atau tidak, gitu. Kalau baru diuji sidik berarti mendek misalnya, udan misalnya ngaji meneh misalnya, ini ngaji tuh kan. Kalau sidik gerke sidik sedang ngaji meneh, wes masuk ngain, wes paman enek alasan wes. Nah gitu, itu ujiannya di situ. Nah, pertolongan Allah itu akan turun ketika syaratnya sabar. Begitu pula yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau hijrah ke kota Madinah. Ini Madinah, ini Mekah. Nabi tidak langsung ke Madinah ini, mundur dulu, menjauh dari arah ke Madinah. Kan gitu dulu. Sampai Nabi bersembunyi di gua Sur gitu, di gua Sur itu. Nah, terus setelah itu udah orang kafir ketika kehilangan Nabi Muhammad hilang, itu kan Nabi dicari. Mana pokoknya mlebu leng ngendi wis dalan ngendi dalam semut atau dalam tikus kabeh digoleki. Harus ketangkep. Semuanya dicari. Mau yang mengarah Madinah atau mengarah menjauh atau yang lain sebagainya semua dicari. Sampai itu waktu itu ketika di Gua Sur itu kan turun di bawah. Yaitu di atasnya wis dulu wis ana wong kafir ndelok. Tetap ra ngerti, bahkan lewat di depan guanya juga nggak tahu. Padahal Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di dalam gua itu. Allah beri pertolongan, Allah alam bisawab, dalam sejarah, dalam tarikh itu disebutkan Allah memberi pertolongan dengan adanya laba-laba yang nutupin jaring laba-laba, nutupin pintu gua. Tapi bukan cuma di situ Allah bantu ngono tok orang. Itu ujiannya enek. Abu Bakar itu waktu itu pas musuhnya nggon dhuwur mulut gua, begitu pula di depan mulut gua. Kuwi nek kalau jengking nyokot sikile petangane ngono. Ya Allah ya Rahman. Sekelas Abu Bakar itu. Dicokot tapi arep bengo jelas konangan. Jadi seperti itu ya, harus sabar, itu sekelas Abu Bakar itu. Nah kita sekelas apa kan itu, sekelas Nabi jauh, sekelas Abu Bakar jauh banget. Nah itu sekelas Abu Bakar saja itu diuji dengan seperti itu, dicokot kalau jengking. Wis metu kabeh, Nabi Muhammad baru lihat ternyata tangannya atau kakinya Abu Bakar untuk kalau jengking tadi. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ujiannya seberat itu. Untuk berhijrah pindah ke ngono tok enak ujian. Bahkan di dalam ayat membahas tentang itu, la takhaf innallaha ma'ana. Jangan takut karena Allah bersama kami. Allah pasti membantu. Lah bantu kok diuji terus lah. Itulah ujiannya di situ. Allah pengen tahu
kita selamat dari ujian tadi atau enggak, bisa menyelesaikan masalah itu atau tidak, gitu. Ya syaratnya sabar tadi. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Paham enggak ya? Monggo silakan. Mungkin makanya mereka itu dalam peperangan itu kehabisan contohnya peluru atau apa, atau mungkin mereka kondisinya kakinya atau tangannya yang menembak patah umpamanya. Ini bagaimana kalau mereka akhirnya mungkin mundur atau melarikan diri? Jadi gini. Namanya perang itu memang harus siap segalanya. Logistik harus siap, bahkan juga perawat ambulan harus siap semuanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang sudah terkena misalnya, itu bagaimana, atau perbekalan habis ya tetap mundur. Tapi sebenarnya itu ya bisa dikoordinasikan. Maksudnya gini, yang khusus kegiatan tugasnya bawa logistik itu ya memang harus nyiapin untuk semuanya. Di waktu-waktu genting misalnya sarapan ya kudu gawani sarapan kabeh. Sing masak ya masak tok. Sing jadi perawat dokter ya jadi dokter tok ning kono. Bantu ya untuk itu semua. Kalau terjadi misalnya tertembak dan lain sebagainya. Memang kerjaan tugasnya seperti itu. Tapi mundurnya di sini bukan untuk mundur takut dengan musuh, tapi untuk kesehatan dia, untuk kebutuhan dia. Tapi kalau makan itu juga biasanya juga disiapkan untuk maju. Terus seperti itu. Itu bisa dibaca dari sejarah-sejarah Nabi, kaitan dengan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat seperti itu. Nanti kaitan dengan air misalnya itu pun juga diperhatikan. Kebutuhan pokok itu kan air. Air ini untuk tempat itu diperhatikan. Ini tempatnya air mudah, nah itu diperhatikan. Nanti untuk makan seperti apa, untuk kesehatan seperti apa. Bahkan nanti juga ada banyak perempuan-perempuan yang membantu untuk masak, untuk logistik. Begitu pula perempuan datang ke sana untuk jadi perawat, merawat yang sakit itu ada. Jadi kalaupun ada orang yang harus dirawat itu mundurnya bukan karena takut perang gitu loh. Kalau seperti ini diperbolehkan, ngaten nggih. Ya, barangkali yang lain perlu disampaikan, tanyakan monggo. Ya, yang mundur tadi ketika kita membaca sejarah dari Surabaya, Bang Surabaya itu ditekan Allahu Akbar. Yeah. Tapi kenyataannya dari musuh itu ternyata pengumpulan dana dari satu negara, dari pengumpulan banyak negara. Salah sebagian dari diantaranya adalah beragama Islam. Sehingga ketika mereka dengar Allahu Akbar, mereka tidak menembakkan senjata, justru pinggir gitu. Sehingga memberi kesempatan sehingga kasus di Surabaya itu bisa menang. Salah satunya tidak jatuh. Hanya sejarahnya kita kan hanya satu sisi, tapi kita membaca dari sejarah dari sisi yang lain gitu. Yeah. Nah itu gimana tadi? Perang awal diri gitu ya. Ini Allah Akbar, ini sama Muslim kok. Itu gimana? Makanya gini, kita berloyalitas pada orang lain, pada kelompok lain itu harus tepat. Jadi jangan cuma sekedar ikut saja. Misalnya kabar yang beredar katanya orang Indonesia itu ada yang bantu jadi tentaranya Israel, ada. Video-videonya ada juga. Ada seperti itu. Lah nek wong muslim, ngapain kamu kerja dengan orang Israel kan gitu. Lah aku ning kene kerja ya orang ngono-ngono banget masa jenengan. Nah, lah basane penjajahan Indonesia yang dadi londo ireng kan ngono. Ini tentunya dipertanyakan. Makanya kita itu harus tahu tentang syariat ini dengan baik, sehingga untuk kita berloyalitas, untuk menjadi bawahan, untuk bekerja, itu pun juga milih-milih, bukan sekedar pokoknya itu duit ngono tok.
Karena semuanya itu akan sesuai dengan yang dia niatkan. Nah, untuk bilang misalnya dari baru mati dibunuh karo Hamas misalnya orang Indonesia. Lah matine syahid apa sangit? Ya sangit. Jelas mlebu neraka. Karena dia pengkhianat, karena dia membantu musuh, kan gitu. Makanya ini juga harus diperhatikan. Kita sebagai seorang muslim, aja kerwaton kancaku rono aku ya rono ngono tok ora. Jadi kita juga harus diperhatikan kita bersama siapa. Makanya misalnya ada takbir, oh rasido, baiknya aku salah lah. Makanya dia pasti seperti itu, diem, nggak berani karena sesama muslim kan gitu. Ya itulah fitnah itu memang di situ. Nah, perlu diperhatikan bahwa hal yang paling berat terjadi di umat Muhammad itu adalah fitnah di antara sesama muslim. Liyaduqa ba'duhum ba'sa ba'din, itu ayatnya seperti itu. Allah pengen merasakan, Allah pengen menjadikan sesama muslim itu saling merasakan gangguan dari muslim yang lain. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Memang sampai kiamat wong muslim pasti akan terjadi gesekan-gesekan itu. Tinggal kita bisa mensikapi itu dengan baik. Ya, gesekan-gesekan ini apa? Banyak banget, misalnya antar kelompok dalam Islam padu, politik, belum lagi kajian dibubarkan. Itu ya wujud bahwa Allah memang menghendaki itu. Ya ujiannya di situ. Nonton nih, bisa dipahami. Makanya misalnya kita harus membantu negara tetangga, yang kita bantu itu siapa, kan gitu harusnya. Atau kita mau mengalahkan suatu negara, memerangi suatu negara untuk invasi misalnya, untuk mengalahkan mereka supaya tanah kita tambah luas misalnya. Itu pun juga harus kita tahu mereka agamanya apa, harus tahu seluk-beluknya seperti apa, harus tahu itu. Bahkan sebelum perang, ini juga mungkin pernah saya sampaikan, Rasulullah itu biasanya untuk peperangan biasanya kan mulainya habis subuh sampai maghrib, nah gitu. Nah sebelum subuh itu Nabi udah dekat dengan tempat yang mau diserbu. Dan sebelum itu ketika waktu sholat malam, sholat tahajud, Nabi ngomong, kita tunggu aja, kalau memang di situ masih terdengar adzan, kita nggak jadi perang, kan gitu. Itu ada syariatnya seperti itu. Itu ada hadisnya. Kita tunggu, kalau memang ada suara adzan dari kampung ini, kita nggak jadi perang di kampung ini. Tapi kalau memang tidak ada, dan tentunya sebelumnya udah intel banyak masuk di situ yang tahu keadaan di situ, situasi di situ, semuanya udah datang ke sana, bukan sekedar gleleng semaku sapa wae ora tunduk sikat orang ngono tok. Tapi memang perang dalam Islam itu untuk dakwah. Dan dakwahnya perangnya itu adalah solusi terakhir ketika didakwai tidak mau. Nah gitu. Bisa dipahami sampai sini ya? Barangkali yang lain? Ya, terutama laki-laki harus siap ini. Kalau disebutkan dalam surat Al-Anfal, tadi kan bahasnya surat Al-Anfal. Di ayat sebelumnya mungkin ayat 50 atau berapa, 50-an berapa, belum 60 mungkin. Ayat sebelumnya ini itu ada wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah untuk menghadapi mereka musuh-musuhmu tadi. Persiapan untuk apa? Untuk perang tadi, dari kekuatan. Maksudnya apa? Kita harus melatih kekuatan kita. Wa mir ribadil khail, dan itu harus dengan ribat. Begitu pula berkuda. Turhibu nabihi aduwallahu aduwakum. Kalian bisa membikin musuhnya Allah itu lari terbirit-birit karena kalian kuat. Jadi itu harus ada istilahnya i'dad wa a'idu. Ada i'dad itu apa? Persiapan.
Harus siap-siap, laki-laki itu siap untuk bertengkar, ya siap ngangkat, ya siap badan, ya sehat, nah gitu loh. Jangan sampai menjadi seorang muslim kering-keringan wis ngerti lemokke wetenge ngono wis kok men. Aja ngono, harus kuat, harus siap. Latihan, nah gitu loh. Kalau zaman dulu kalau saya di pondok ya latihan kungfu apa karate apa ngono lah. Intinya olahraga untuk siap itu semua. Tangan kosong siap, pakai senjata siap lah gitu. Itu harus dilatih semuanya. Itulah yang diperintahkan dalam Islam. Begitu pula olahraga yang disenangi diperintahkan oleh Nabi apa saja. Berkuda, itu berkuda juga diperintahkan untuk apa? Harus siap. Namanya peperangan butuh maju cepat ya berkuda. Zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin naik motor kayak, naik mobil kayak, atau naik tank apa piye, ya, butuh belajar itu. Misalnya seperti harus siap. Atau memanah kalau zaman dulu memanah, sekarang nembak misalnya. Atau bikin rudal, roket apa piye ngono. Apa bom atom apapun itu ya harus siap. Kalau memang kita bisa, persiapan untuk itu, latihan untuk itu. Begitu pula berenang, itu sunnah Nabi yang di sana ada unsur olahraganya, tapi juga ada unsur persiapan peperangan ini. Itu pun juga diperintahkan dalam Al-Quran, perintahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada edat. Anak kita laki-laki harus siap seperti itu. Ya minimal untuk menjaga dirinya sendiri. Ya nanti lebih baik kalau dia juga bisa menjaga orang lain dan gitu. Tapi perlu diperhatikan, ketika kita latihan seperti itu bukan untuk wah-wahan, wis pokoknya aku nih wis PSHT koncoku kae sapa-sapa aja. Patu kamplengi ngene wis. Kok kalah urusan keri mesti dibela koncoku wah remuk nih. Kan sering terjadi perguruan silat, oleh kancane kalah berarti gruduk wis. Bukan seperti itu. Jadi kita latihan untuk pertama kesehatan kita, kedua latihan persiapan dalam peperangan ini. Kita latihan itu untuk musuhnya Allah, bukan sesama muslim. Jadi seperti itu, ini yang harus diperhatikan. Jadi misalnya sabung sesama muslim sampai tangannya ceklek sikile ceklek, ora oleh aja ngono kuwi. Sama muslim latihan ya ngalahke ya dikalahke, tapi orang ngasorke lemono. Jadi jangan sampai terus patah tangannya, patah terus ngapa? Ada sesama muslim. Patah baru digip terus ya resa selincah dulu lagi. Malah cacat, bikin orang lain cacat, itu jangan. Jadi ini juga harus diperhatikan. Jadi kalaupun belajar kungfu, karate atau yang lain sebagainya, taekwondo dan seterusnya, itu juga harus didasari ilmu. Bukan cuma sekedar pokok melu, pokok iso menang menutok ora. Tapi kita belajar itu untuk persiapan. Ngoten nggih? Nah, selain itu baca tua-tua Pak, semono wis ya mbiyen wis tahu saya wis lali. Terus apa yang harus kita lakukan dalam satu hadis? Bagus. Pernah Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih, tanya kepada sahabat, maukah kalian aku tunjuki sesuatu yang bisa menggugurkan dosamu dan akan mengangkat derajatmu? Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Pengen, maulah. Masa enggak pengen? Nah, pertama, asbigil wudu'a fil makarihi. Sempurnakanlah wudu di waktu-waktu yang dibenci. Misalnya subuh-subuh cek udan, enak ya melungker. Nah, itu sempurnakan wudumu. Itu pasti akan menggugurkan dosa atau mengangkat derajat. Kedua,
Wa aksiril khuta ilal masajid, perbanyak langkah ke masjidmu. Maksudnya apa? Sering-seringlah memakmurkan masjid, datang pergi ke masjid terus. Itu juga menghapus dosamu dan mengangkat derajatmu. Dan yang terakhir, wantidharus shalah ila shalah, dan sholat menunggu sholat selanjutnya. Kayak ini kajian maghrib, bar sholat maghrib kita tunggu sampai isya, plus enek ngajine enek ilmu nih, subhanallah. Dzalikumur ribat, itulah yang dinamakan ribat. Itu di situ. Ribat itu apa? Persiapan tadi loh. Kalau inidat itu persiapan badannya, fisiknya. Kalau ribat itu persiapan mentalnya. Selain itu, kalau ribat itu di zaman dulu, kalau di zaman Nabi itu berjaga di di perbatasan. Ketika orang Muslim yang ada di kota, ya wes dia aman karena di perbatasan sudah ada yang jaga. Itu namanya ribat. Itu yang jaga gantian. Itu pahalanya besar gitu loh. Begitu pula kalau kita ya mungkin yang enggak tugas ribat seperti itu, kalau di Indonesia mungkin TNI atau Polri ya, ribatnya jago ngepam atau yang lain sebagainya. Misalnya seperti itu, ya niatkan untuk hal yang baik kan gitu aja. Itu dapat pahala. Terus orang seperti kita bagaimana? Perbanyak itu tadi dalam hadis. Wudu di waktu-waktu yang dibenci. Kedua, perbanyak langkah ke masjid. Ketiga, nunggu sholat setelah kita sholat. Itu semua pahala. Kenapa dikatakan ribat? Karena itu butuh keistiqomahan, butuh kesabaran. Tadi sama seperti seperti 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200 orang kafir. Ini tuh 100 orang sabar bisa mengalahkan 200 orang kafir, kan gitu. Karena kenapa kok bisa gitu? Karena semuanya dengan keyakinan tadi, semuanya dengan kesabaran tadi. Begitu pula kaitan dengan wudu, langkah ke masjid, menunggu sholat, setelah sholat, itu semua butuh keyakinan, kesabaran juga ketekunan. Kenapa kok itu dikatakan ribat? Karena juga itu kalau nggak yakin dengan pahala dari Allah ya susah. Nah, kalau hal yang sekecil ini saja kita tidak bisa, tidak mampu, maka untuk perang pasti akan lari, gitu loh. Ya, kalau sekarang untuk orang seperti kita bagaimana? Yaitu tadi perbanyak wudu, langkah ke masjid dan nunggu sholat setelah sholat. Atau misalnya tahiyatul masjid kalau sholat fardunya itu kan nunggu sholat setelah sholat, itu dihitung sholat terus. Dan ini butuh keyakinan, kesabaran dan ketekunan. Nah ini kalau hal yang mudah ini tidak bisa dilakukan, jangan harap kau nek pas perang terus dia aku wani nek perang, Allah berat. Nah gitu. Jadi yang mudah saja, yang waktu aman saja mereka susah, dan bagaimana waktu yang tidak aman. Nah gitu. Makanya kita harus siap mengamalkan perintah-perintah Rasulullah SAW, terutama dari hal-hal yang sekecil ini. Mungkin barangkali ada yang boleh ditanyakan. Monggo silakan. Balik tadi ya, dan Pak bilang, misalnya ini kita pasukan muslim tembak-tembakan jadi meninggal. Setelah itu baru sadar ternyata yang ditembak itu adalah saudara kita. Tetapi yang ditanyakan ini adalah bagaimana dengan dosa kita menembak itu kita nggak sadar, tapi sudah terlanjur. Itu apa yang kita kerjakan? Misalnya ini seorang TNI sudah pensiun dulu nembak ya. Terus, ini apa yang kita kerjakan? Jadi kalau kita tidak sadar ya kita tidak dosa. Kalau kita nggak tahu ternyata dia muslim, berarti kita juga tidak dosa. Pernah terjadi di zaman Nabi seperti itu. Tidak dosa.
Pernah ada sahabat, bapaknya itu dibunuh oleh sahabat yang lain. Dibengoki kok adoh kuwi bapakku, ora krungu jenenge perang. Akhirnya dibunuh. Jadi dia nggak dapat dosa. Dia kan nggak tahu. Paham ya? Kecuali kalau tahu kan gitu. Jadi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi perkara bar kuwi anake njaluk kompensasi ya urusanmu. Tapi dosa ora kan ora dosa karena dia nggak tahu. Ngoten nih. Nah, barangkali yang lain. Cukup? Ya, saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan dulu terus.